Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ngobrol horor. Masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke ceritanya Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih terlebih dahulu untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke ngobrol horor. Terima kasih banyak. Semoga itu nanti dikembalikan ke kawan-kawan semuanya dalam bentuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang lebih berarti tentunya. Amin. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Bi. Seperti biasa aku tanya Pak kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada ngobrol seperti biasa digawangi ya sama Mas Biru sama aku. Lanjut aja Bro Ayung. Iya. Seperti biasa kami akan nge-share cerita-cerita horor baik dari teman, dari sekeliling, dari subscriber juga. Semoga masih tetap bisa menghibur. Dan juga selamat datang untuk teman-teman yang baru mampir di channel Ngobor ini. Inilah kami Ngobor. Semoga terhibur juga. Ya. Ya. Hari ini ada cerita apa Bro Ayung? Ya, hari ini ada cerita tentang Bi. Tapi sebelum mengawali cerita, mau curhat sedikit Bi. Kemarin dipasrai sertifikat tanah Bi. Luasnya lumayan 3.000 meter lebih. Strategis, dekat sekolahan, dekat pokoknya tempatnya indah lah. Dekatnya sekolah, dekat pasar, pokoknya kejangkau semua. Kepengen tapi yang buat beli nggak ada Bi. Nah kalau jenengan kalau misalnya punya duit banyak nih, investasi tanah senang Bi. Investasi nggak? Kalau investasi kalau duitnya lebih, kalau tanah nggak bisa, kalau duitnya pas-pasan. Iya. Kalau butuh sesuatu jualnya lama soalnya. Iya, itu tadi aja ditawarin sampai emberan. Jadi cerita ini ada hubungannya sama orang tanah gitu. Makanya kan itu di mana lokasinya Bro Ayung? Dekat pasar, dekat sekolah, sekolah yang mana sih? Kalau tempat saya Ngalor, itu dekatnya Pak Taswid. Di situ, pas perempatan di situ. Ada pasar gede. Baiklah, ini cerita ada kaitannya sama ya hubungannya sama tanah lah. Orang yang suka tadi jual tanah atau terlalu banyak ini memperlebar tanah gitu kan. Kadang-kadang orang-orang jadul sering seperti itu. Nggak semuanya sih kayak gitu. Jadi cerita ini dari Mas Kartomo, sebut saja namanya Mas Kartomo gitu. Pagi-pagi waktu itu ya, saya biasanya nggak bangun itu terkaget-kaget. Bangun itu pagi-pagi banget itu. Oh nggak, sebenarnya sih umum Mas, wong subuh, tapi wong saya nggak pernah subuhan katanya. Saat itu kan aku dari rumah lama ini paling nyebrang kali gitu ya. Tapi jauh dari masjid, jauh dari musola. Ini pas rumah yang baru ini itu plek kayak toanya musola itu kayak di atasnya kayak gitu. Jadi ada orang pengumuman. Kalau azan, anehnya azan tetap nggak dengar. Apa dilirik setan ya Mas ya? Ya boh, mungkin seperti itu. Jadi masih tetap lelap. Tapi pas assalamualaikum ada berita meninggal. Telah meninggal dunia nama Pak Dolimin. Sebut aja nama Pak Dolimin. Mati Bu. Gitu ngomong sama istrinya. Iya Pak. Nah kebetulan kan memang saya itu Kartomo itu ya udah nganggur lama. Dan dia itu emang kerjaannya ya sering apa aja serabutan. Nganggur kerjaannya. Kerjaannya nganggur. Nganggur kan kalau ditelateni lumayan hasilnya. Bisa jadi profesi gitu. Iya. Akhirnya iya ya Bi ya. Kerjaannya apa? Nganggur. Saya sebagai penganggur profesional gitu. Nganggur profesional. ya menahun begitu ya. Nah akhirnya kan ini satu memang berita duka, tapi yang lainnya sebuah kegembiraan mungkin karena memang sosok tadi Pak Dolimin mungkin sesuai dengan namanya Bi. Dolim nyebelin banget lah orang itu. Udah kakek-kakek, cuman ya diparing diberi badannya masih sehat. Waktu kemarin aja masih sehat kata Kartomo, masih di pagar tanahnya dia masih biasa Bi. Nemplak-nemplaki awas kayak gitu, nggak boleh ada yang nyentuh bablas itu, walaupun anak kecil kayak gitu. Kok tahu-tahu meninggal, walaupun itu kabar duka tapi setengahnya menggembirakan, satunya rezeki. Karena apa? Ini tuh target bagus untuk maju dulu itu loh, gali kubur.
Kalau di kampung kan kadang-kadang bukan kayak di kota, biasanya udah ada tukang gali kubur ya khusus kan. Kalau di kampung siapa yang kersa monggo, siapa yang mau monggo, apalagi kerabat dekat. Dolimin langsung berusut aja mati sung kayak gitu kan. Ya, maksudnya dolimin langsung berusut gimana? Dolimin Kartono langsung. Dolim mati. Bagian pak, cepetan. Duit Daripada kedulan yang lain. Itu kan kadang-kadang 100.000, kadang 70, tergantung orangnya royal apa enggak. Berikut berkat, dibawain berkat dan lain-lain. Akhirnya dolimin yang kemarin lagi ada rame pandemi juga, dia aktif banget. Itu rezeki besar buat dolimin. Wah, corona apa katanya seperti itu. Yang lain pada takut, dapetnya gede katanya, Kartono atau dolimin ini? Kartomo, aduh salah terus. Kartomo gitu kan. Akhirnya hari itu juga dia langsung hubungi kawan-kawan yang biasa gali, tentu orang-orang yang setempat, langsung ke lokasi pemakaman. Dan karena memang kan ada juga makam keluarga. Kalau ini yang Pak Dolimin yang makam umum, makam gede, langsung ke sana. Akhirnya nanya sama dari pihak keluarga juga ada yang ke sana, pas ketemu bareng sama Pak Kartomo. Mastiin ya makaminnya di situ, nanti salah gali kan repot. Iya, dan itu ternyata setelah aku diceritain itu ada prosesinya juga, namanya buka makam gitu, di jambi-jambi apalah segala macam. Terus dapat satu titik di dekat pohon gede yang jelas waktu itu. Dan menurut Kartomo sama kawan-kawan yang lain, ini mah hujan udah nggak terlalu sering kayak gitu, tapi di sini disinyalir itu bakalan amoh banget. Paling sebentar juga kelar. Ya cepet-cepet tuh, pelalen. Oh iya ya, kalau cepet-cepet ini upetinya juga kurang mungkin karena terlalu mudah. Akhirnya mereka, mulai kapan? Ya saya kira nanti katanya jam 10-an udah mulai dikubur. Itu jam 6 udah kumpul di makam semua, dan keluarga kebetulan udah ditampung semua. Ternyata dia memang sakit tapi nggak ketahuan, dipaksa-paksa ke kebun kayak gitu loh. Akhirnya mulai menggali. Aneh mas, aneh gimana? Itu tanah yang sekelilingnya makam tadi ya palingnya 2 meter segitu ya, kali ya namanya lubang galian gimana sih. Yang lain saya baru ngubur aja ya di dekat-dekat situ, amoh semuanya. Bahkan banyak berpasir kayak gitu, jadi ngeces kalau dipaculin, dikasih lembah itu ngeces. Ini duduk aja baru dipaculin yang buat kotakannya, itu kan diberi ini ya, kotakan dulu, dimulai cuk lagi-lagi nabrak batu. Jadi paculnya itu gompes, tas. Wah tuh habis sih. Di sini sebelah sini enggak. Kalau dikorek-korek gini kayaknya enggak ada, tapi kalau dipacul lagi tek, nabraknya batu, oyot, jadi akar-akaran gede. Memang dekat pohon tapi kan agak jauhan sana. Kok bisa akar-akar nyampe sini ya? Jadi digali gantian. Mau dapat 2 jengkal aja udah mau jam 9. Saking lamanya ini digali susah banget. Akhirnya kan sembari gali, namanya laki-laki juga ngumpul ya gosip juga kan, ngomongin Dolimin sosoknya. Kayak pantesan di orangnya seperti itu, pantesan tanah aja digali kayak nggak mau gitu loh, dipacul susah, banyak batu, padahal yang lain aja pada ambles karena saking amohnya kayak gitu loh. Iya ya orangnya kayak gitu. Akhirnya kami selesai, mayitnya yang nungguin ini galian rapi. Iya, itu mau nyampe jam 11, mau jam tengah 12 lah kayak gitu baru selesai. Nah ini kisah itu saya memang ikut gali, tapi jadi dari situlah saya dapat cerita kehidupannya Dolimin, karena saya memang lama nggak di rumah, nggak terlalu mantau lah kayak gitu. Dan dari setelah meninggal ternyata dia banyak menghantui keluarga terutama kayak gitu. Dan ya bukan keluarga sih mas, tapi sekelilingnya, warga sekitar, warga sekitarnya. Nah diceritakan sama Kartomo, sosok Dolimin itu sebenarnya dia bukan orang nggak punya, orang punya gitu lebih. Artinya kalau punyanya orang kampung yang nggak yang gimana-gimana, tapi banyak punya kebun. Terus dia juga ada usaha di Jakarta, warteg lah seperti itu. Tapi Keron itu kayak nggak fokus di Jakartanya. Jadi dia itu selalu mikirinnya tanah, Jangan-jangan itu tanah nanti dicorok sama tetangganya, diambil sama tetangganya. Urusannya tanah mulu. Jadi kalau misalnya pulang, misalnya seminggu, itu nggak lain.
itu adanya di kebun samping rumah kayak gitu terus, ntar di kebun yang lain. Tapi yang bikin sering berantem sama yang lain kan dia bukan bersihin kebun atau ngambil buah-buahan dari hasil kebun, itu enggak. Gimana caranya itu bisa ada luian, dipatok, digeser-geser kayak gitu. Jadi padahal patok batasnya jelas, itu nyampe dimiring-miringin kayak gitu. Pokoknya ngakalin tanah, gimana caranya dapat sesenti 2 senti kayak gitulah. Sampai dia juga mulai kena apa namanya ya, ada orang yang kuli sama dia, jasanya, dia butuh jasa orang gitu kan. Kalau misalnya bikin pagar kayak gitu, orang-orang tersebut juga kadang-kadang jengah, malas, karena tahu ini bukan ukurannya kayak gitu. Walaupun bayarannya gede, akhirnya lama-lama orang pada nggak mau, dia tetap aja bikin sendiri kayak gitu. Nah, atau ketika itu Mas, ada perang gede lah, ada pertempuran gede sama sekelilingnya, karena salah satu tanah itu kayak segi 4 begini, yang depan itu jalan, yang kiri kanan belakang itu sempat sama tanahnya orang semua, dan berbatasan sama pagar langsung, ada juga tembok. Itu dia pengen berusaha lebih gede lagi, pokoknya lebih gede lagi, ngeluarin surat-suratnya, diakal-akalin lagi gimana caranya, sambil bawa orang balai desa diukur-ukurin lagi, tetap kalah tapi tetap nggak terima. Akhirnya kan banyak yang nyumpain. Nah, ini terjadi udah berkali-kali, dan konon kata orang tua, mertua saya juga, si Dolim Tawid nama aja udah begitu, dari muda, dari waris udah begitu. Nah, akhirnya ya tadi, sakitnya nggak ketahuan, tahu-tahu meninggal. Nah, itu yang nyaksiin. Jadi kan ada tetangga tetap aja kasihannya, yang paling dekat-dekat rumahnya Dolimin, matinya angel katanya. Matinya itu susah banget. Jadi dia mati aja di sela-sela ini, jari-jari ini. Padahal kan bersih posisinya, orang dia di atas kasur kan. Kemarin masih ada memang di kebun, tapi kayak langsung nyesek kayak gitu hari itu juga. Jadi langsung di kasur, langsung kayak parah gitu, dan mereka nyaksiin, terus masuk tetangga, dia itu baru dimandiin, dilap-lap sama ini anaknya sendiri, tapi bisa kok kukunya itu mendadak banyak hitam-hitam, itu tanah, diginiin itu tanah semua, bener-bener tanah. Iya, tanah-tanah yang biasa di kebun. Kayak orang habis ngeruk-ngeruk. Habis kayak ngeruk-ngeruk tanah, banyak tanah di sini gitu kan, di kuku-kukunya, terus di sela-sela jari-jari begini tuh banyak tanahnya. Nah, spray warnanya kan emang nggak putih-putih banget, agak krem. Itu belepetan tanah, runtukan tanah itu banyak banget di situ. Di bawahnya dia baringan segala macam. Kalau bajunya enggak, bajunya bersih. Tapi ini runtukan apa dari badannya dia sendiri, jadi kayak pada ngerapek kayak gitu, utuh tapi pada jatuh gitu loh, di tanah-tanah yang butiran-butiran kayak gitu, bukan yang lengket ya, di jari-jari kaki juga seperti itu, tapi itu denggal-denggal kayak gini, solah lah, maksudnya dia sakaratul mautnya emang susah banget dituntun, suruh syahadat juga susah, bisa ngomongnya gini, aku nggak bisa syahadat, yang keren begitu. Jadi dia udah sakaratul maut, cekak-cekik nggak bisa ngambil napas, udah di sini lah kayak gitu, tapi disuruh syahadat mandolim, Pak Dolim, ayo Pak syahadat, dia ngomong saya nggak bisa syahadat, ngomong seperti itu, sampai akhirnya datang seorang tua ya, kayak di situlah dibantu, didoain bareng-bareng. Nah, itu meninggal sekitar jam 1:30 malam, karena kan terlalu larut, paginya baru dimakamin kayak gitu. Yang nyebelin lagi Mas, namanya orang kayak gitu lagi dikumbai, lagi jatuh ya ributnya masalah ada aja, kedebuk, anaknya aja kayak niru, nggak mau ngambil dari itu kan, kedebuk bisa buat bantalan yang buat nyuci kalau di kampung, nggak mau ngambil tempatnya sendiri, mintanya kebun orang kayak gitu, masih nyorok kayak niru gitu loh anaknya. Nah, itu peristiwa yang paling nyebelin saya tahu. Saya kan lagi nggali, terus mayit datang rombong-rombong, orangnya juga sedikit, mungkin pada sebel kali ya, orangnya juga sedikit, ke sono tuk lah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar kayak gitu kan, kayak mayit itu teka, pada gerutu karena apa? Lupa, biasanya kan ada upeti, ada bagi itu makanan, makan dulu, dikasih makan kayak gitu, rokok aja bareng-bareng Mas, bener-bener pelit banget saya pikir begitu, tapi yang udah mati mau dirasain apa? Pas datang begitu mayitnya,
Akhirnya kan diturunin. Anak-anaknya itu laki-laki 4 orang, dewasa semua. Bahkan yang seumuran saya, kata Kartomo ya, itu mungkin umuran 45 tahun. Tetap aja nggak ada yang mau turun. Aku ora biasa, aku nggak biasa katanya seperti itu. Akhirnya dipaksa. Kamu yang paling gede, Din, tetap aja kamu turun. Yang lain tetap nggak mau. HP-an katanya. Ya melasi banget, najis. Kata Kartomo najis banget lah kayak gitu. Pas dia turun, mayit mau diturun nyangkol, itu nyangkol. Jadi kalau yang saya pikir sih mungkin dari ugel-ugel sekiongan sini ya, mata kaki dari segitu ke sana, kok bisa aneh ya, kata-kata kayak gitu ukuran loh. Anak yang lain yang 3 itu langsung mencak-mencak marah, katanya bangsat kabeh sing ngubur, berbagai fitnah, mau bikin fitnah. Kenapa kuburan bapak saya disempit-sempitin kayak gitu. Wah, langsung yang lain kan mau marah, teman-teman saya tak sabar-sabarin kan, aku langsung mencolot. Tadinya kan nggak ikut-ikutan lah mau kubur-kubur, saya di bawah sambil merokok kayak gitu kan. Pas ribut-ribut saya langsung nyamperinnya bukan mereka, ukurnya gitu loh, kan biasanya kan diukur dulu pakai bambu atau apa kan. Saya langsung megang itu biar nggak ribut. Menang, diem, ini ukurnya loh. Kalau misalnya ini lebih, kini yang saya tahu, saya yang ukur, saya lebihin dari ukur ini. Coba kita ukur sama-sama bareng kayak gitu kan. Diukur, tinggal jatuhin mayat aja masih ribut, lubangnya itu lebih dari ukurannya. Bisa aneh ya, udah boy, marah-marah semuanya anak-anaknya. Akhirnya si ukur itu dipasin sama mayit, ya lebih. Jadi masih ada sejengkal, masa lebihin sejengkal. Cuman anehnya mayitnya ditaruh nggak bisa, ada berapa kali, 3 kali lah seperti itu. Nah akhirnya ditekuk, dedek mas. Jadi udah dipiringin begini, diinjak tengahnya begini. Nah itu wis lah, karena memang kalah pihaknya keluarga nggak bisa ngomong. Tapi aku rasa mereka masih marah. Malamnya itu saya sih, wong namanya tahlilan kan wajib ya, wajib kalau saya memang ada luang waktu. Yang nadil cuman orang berapa, sedikit kayak gitu, dan banyak kan aki-aki, yang muda-muda kayaknya malas banget kayak gitu. Nah lagi saya tahlilan, saya kan datang sama yang namanya marjuki. Marjuki sama-sama gali, cuman kayak bocah mas, kadang-kadang matanya bisa siwer lihat yang kayak gituan. Nah saya mau duduk di dekatnya kiai, yayaha, di dekatnya ini ya Pak Ustadz kayak gitu. Mau saya ini baik, mau sini aja mau. Oh ngene, aku maunya di sini dekat aku, di situ sempit. Wis mene. Akhirnya duduk sampingnya Marzuki. Kamu lihat apa enggak sih? Katanya kayak gitu. Lihat apa? Mandolim miringannya Kiai Nevi. Mandolim ada di sampingnya Kiai Ne. Masa kamu nggak bisa ngeliat itu? Akhirnya saya dengan sekuat tenaga lah, sebisa-bisanya ya saya minta bantuan lah supaya aku bisa ngeliat kayak kamu gimana. Tetap aja nggak bisa ngeliat. Kalau kamu nggak percaya, itu kosong kan, nggak ada yang duduk. Coba kamu dudukin. Kalau misalnya nanti ini kan biasanya kalau Kartomo walaupun nggak keluarga tapi ikut bantuin bawa-bawain air atau apa, dia sengaja duduk di situ, kayak mbok nyel kayak gitu, kayak ada orang yang memang di situ. Akhirnya kan langsung ke tempat masuk, Ki, kayak nawonge Ki. Aku bilang apa dia masih di situ? Raine medenimen katanya. Dia itu pucat banget dan sedih banget kayak gitu. Kayaknya dia pengen ngomong ke aku tapi apa katanya, kata si Marzuki ya kan. Terus jangan ngomongin kayak gitu, aku kan pulangnya agak jauh kayak gitu. Nah si Marzuki itu termasuk salah satu keluarga yang samping-sampingnya tanah tadi. Akhirnya malam harinya itu didatangin satu-satu. Jadi setelah tahlil persisnya. Cuman mereka nggak ada teror yang macam-macam sih. Anehnya setiap keluarga yang didatengin masih merasa si namanya Pak Dolimi itu masih hidup. Cuman nggak umum. Jadi kayak keluarga yang Marzuki sendiri, saya kan ada anak perempuan 2 gitu ya. Terus ada mertua, ada macam-macam, banyak orang lah di situ. Ada nonton TV juga. Si Pak Dolimin duduk di depan gitu di bangku-bangku, kayak ngerasa dia belum meninggal. Masih ada di depan, dan aku aja beli rokok melihat katanya. Padahal udah tahlilan kan jelas udah meninggal, enggak. Jadi masih ada Marzuki. Jadi perasaannya umpan apa ya, mandolim mana apa, mau bikin perkara apa kayak gitu. Jadi dia keluar lagi ke sana beli rokok, balik lagi
Man, kalau masuk man, jangan di situ dingin, jangan di situ dingin gitu. Tapi nggak ada respon sama sekali. Nanti anaknya laporan, Pak, apa sih Pak itu? Bapak itu mau ngapain di luar? Enggak ngerti. Sampai mertua segala macam melihat. Nanti Pak udah sampai di dalam ngumpul bareng. Baru. Ih, Mandolim masih mati mau kan udah mati tadi kan udah dikubur. Ya Allah, itu nggak ada yang berani nengokin. Akhirnya kan saya juga itu ada, tapi ya tadi uang rumah kan di ini ya kebun itu persegi 4 dan itu halus ada pohon-pohonan tapi jarang-jarang. Saya lihat keluar dia itu entah jalan atau apa yang jelas halus banget itu pindah ke tetangga saya, pindah ke tetangganya samping. Tak keliatin, dia duduk kayak milih loh, sengaja seakan-akan biar kami itu ngeliat dan kita ngeliat semua sekeluarga. Makanya kayak apa Mas? Kayak dia biasa hari-hari biasa di kebun kayak gitu kan, pakai lengan panjang, bajunya putih tapi dibuka sampai perut kayak gitu, perutnya agak gede. Jadi dia ada bangku di luar, bangku kayu di rumah tetangganya itu dari sela-sela pohon kelihatan. Dia duduknya di pojok, bukan kesanaan gitu. Salah kan kasih ngerti kita bahwa aku di sana kayak gitu. Kita ngomong zaman sekarang ya tak telepon, bener-bener kan kita punya telepon sana. Wan, aku punyanya anaknya, punya nomornya anak yang punya rumah itu yang disamperin. Wan, metu sih Wan, kamu keluar, itu ada tamu di luar ya gitu. Akhirnya dia itu balas, nggak ada Mas, nggak ada siapa-siapa. Ada, coba tengok sebelah kiri, sampai yang bener aja kayak gitu. Tahu bingung lihat katanya. Dan dia milih kayak yang bocah yang biasa kadang-kadang sering bader ngeliat kayak gitu siapa yang di WA itu si Iwan. Mas sampean Mandolim dong kayaknya katanya Mandolim di sini. Mau ngapain Mas tolong usirin? Saya aja takutan sekeluarga katanya. Coba tengokin lagi Wan, biasanya kalau udah ketahuan orang dia pindah lagi itu rumah yang memang hidup begini sampai 4 orang seperti itu. Dan malam harinya itu semua, tapi terutama kepala keluarga karena Marzuki juga nggak didatengin sih di mimpi kayak gitu. Si Om Dolim itu, Dolim itu datengin setiap kepala keluarga dan minta maaf kalau selama ke orang-orang yang di sekitarnya sih. Iya, terutama yang 4 itu. Kalau aku selama ini nyolokin tanah dan ini tolong jangan dibahas terus kayak gitu loh. Ini nama udah disamarin dunia. Ada pesan nggak jangan dibawain di ngobor gitu? Nggak ada ya? Ada, cuma tolong jangan dibahas. Aku malu. Aku disarinya tambah berat kayak gitu. Tapi ya kayak setiap yang aneh, setiap yang didatengin itu ini serem atau enggak ya Mas? Wong enggak nyeremin, enggak nakut-nakutin begitu. Cuman buat kita itu bener-bener jangan mainin tanah deh kalau bukan haknya. Setiap dia duduk, kan tempat saya kan di balai depan, tapi saya kan posisinya bangku kayu, rapet, bukan kayak gini Bi. Itu tanahnya banyak banget Bi. Yang didudukin itu banyak tanah. Ada bekas tanah. Ada bekas tanah. Jadi gompal-gompalan bukan yang lengket. Ya tanah kering gitu ya. Di tempatnya Iwan juga sama. Jadi 4 rumah itu banyak tanah kayak gitu. Cuman kan tanah-tanah daerah sini nggak yang merah kan, tanah biasa gitu. Itu kayak gitu Mas posisinya. Dan ternyata saya itu ngartinya ya kejadian malam itu kan dibahas besoknya, terus malam harinya ketika tahlil gitu. Ternyata seminggu kayak gitu terus. Kalau rumah saya kebenaran kan saya ada kerjaan, jadi ikut dari tahlilan malam pertama. Ini saya siapa? Saya Kartomo, saya ada kerjaan. Akhirnya kan saya nggak tahu di rumah itu ada apa. Cuman pas pulang saya juga nggak bawa handphone kan, ikut sama mandor. Pas pulang katanya, oh sampean gak ada didatengin terus di depan apanya katanya, depan apanya, sampai ke dapur Bi. Ya memang serem sih serem, tapi jatuhnya melas Mas kata istrinya. Soalnya makin kesini ya memang makin serem dari pakaian biasa, hari ketiga pakai pocongan kayak gitu. Tapi yang lihat bapak terus. Kalau bapak kan nggak takut, katanya melas mukanya, tambah melas terus gosong, ada bercak darah macem-macem lah. Katanya dia kesakitan, tolong udah jangan diiniin gitu. Dan kita minta maaf, saya minta maaf, anak-anak saya juga dimaafin katanya kayak gitu. Yang nyebelin ya setiap datang ada tanahnya terus Bi. Nyisain itu ya? Iya nyisain tanah itu bau Bi.
bukan tanah biasa. Tanahnya bau. Dan kalau misalnya ini, kalau saya di rumah ya, kata mertua itu harus pakai sunlight berapa kali baru mendingan. Harus pakai sabun. Iya, bau bau. Itu sampai 7 hari. 7 hari. 7 hari baru selesai. Itu aja sih ceritanya. Oke. Ya baik. Mungkin ada satu pelajaran yang diambil dari sini yang udah disampaikan sama Bro Ayung juga. Jangan main-main masalah tanah, nyorok-nyorok tanah tetangga itu jangan. 1 mili pun kalau bisa jangan. Tapi 1 mili itu masih bisa ditolerir lah. Toleransi. 1 mili kecil banget. Iya, makanya itu masih bisa ditolerir sih nggak apa-apa. Tapi jangan diniatkan 1 mil. Melebarkan gitu ya. Betul. Kayak gitu. Udah gitu aja sih. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya tadi, khusyuk menyimak ceritanya Bro Ayung. Baik kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak udah mau nonton, mau dengerin. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Lagi-lagi ini hanya suatu pembelajaran, bukan membuka aib orang, karena bagaimanapun juga nama semuanya udah disamarkan gitu ya, untuk menjaga privasi yang bersangkutan juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.